Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, Shalom. Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan. Kalau pada malam hari ini kita boleh kembali mendapat kesempatan untuk menikmati anugerahnya di dalam kebaktian doa Selasa malam kita. Saudaraku, di dalam doa Selasa malam pada saat ini ada satu momen yang spesial, di mana pada malam hari ini kita akan bersama-sama memperingati 503 tahun reformasi gereja. Kita bersyukur kalau pada tanggal 31 Oktober 1517 Allah membangkitkan seorang hambanya yang bernama Martin Luther. Dia dipakai oleh Tuhan mendobrak tirani gereja yang korup pada saat itu, untuk membawa seluruh jemaat Tuhan, seluruh umat Allah untuk kembali kepada isi hati Tuhan, setia kepada kebenaran kitab suci. Dan dari hal ini kita bisa melihat bagaimana Allah setia, Allah berintervensi di dalam kehidupan gerejanya di sepanjang sejarah. Dan kita juga sama-sama percaya bahwa Allah yang sama juga adalah Allah yang setia di dalam kehidupan setiap kita, pribadi lepas pribadi. Dan pada saat ini saya mengajak seluruh jemaat sekalian di rumah masing-masing untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian besar setiamu, bait kedua. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaanmu menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu, Segala yang ku perlu kau sediakan. Besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa, beri damai kekal. Kau menghibur dan kau menuntunku. Kekuatan dan pengharapan kelak. Kasih setiamu selamanya. Besar setiamu, besar setiamu. Tiap pagi berikan rahmat baru. segala yang ku perlu, Segala yang ku perlu kau sediakan. katakan besar setiamu, Besar sungguh besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu kepadaku. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, dengan hati yang bersujud, kami datang ke hadirat-Mu. Kami bersyukur karena begitu besar kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami tidak kekurangan satu apapun. Kebersamaan kami dalam ibadah pada malam hari ini Tuhan sudah menunjukkan bahwa Engkau tidak melupakan kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Kami mohon ya Bapa, kiranya Engkau berkenan hadir di tengah kami, dimanapun kami berada mengikuti ibadah malam ini Tuhan. Biarlah Engkau
yang menuntun kami Tuhan dan memimpin ibadah ini Tuhan dari awal hingga akhir, terutama kepada Guru Injil Samuel yang membawakan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi mulut bibirnya Tuhan, sehingga kebenaran-Mu boleh dinyatakan dan nama-Mu boleh dimuliakan. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh berserah kepadamu hanya di dalam nama-Mu yang kudus Tuhan. Kami berdoa bersandar selalu. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara sekalian, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang relasional, yang berelasi dekat dengan kita. Dan pada saat ini doa diberikan sebagai sarana anugerahnya untuk kita boleh menyadari bahwa diri kita terbatas, rapuh dan lemah. Untuk menyadari sekali lagi bahwa kita juga memiliki Tuhan yang kuat, Tuhan yang patut diandalkan, Tuhan yang setia. Dan di dalam doa itu jugalah kita boleh belajar, menemukan, menggumuli, masuk ke dalam kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Biarlah kita mau merendahkan hati bersama-sama ketika sebentar lagi kita akan berdoa untuk beberapa pokok doa. Dan untuk mengiring, mempersiapkan pokok doa yang akan kita naikkan bersama, saya mengajak kita untuk mengangkat satu pujian kembali. Indahnya saat berdoa. Bersama-sama. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosaku, bawalah ku kepadanya, ku curahkan isi kalbu. Di waktu susah dan resah, ku rasa nyaman dan segar. Ku lepas dari cobaan hanya di saat berdoa. Sambil musik buat tetap mengalun, mari kita bersama-sama mau berdoa. Pertama-tama saya ingin mengajak kita untuk berdoa bagi kehidupan rohani setiap kita secara pribadi. Saudara, kurang lebih sudah 7 bulan kita beribadah secara online di tempat kita masing-masing. Intensitas kita untuk bersentuhan dengan aktivitas gereja secara langsung juga menurun. Namun, apakah kerohanian kita juga semakin lesu atau menurun seiring dengan kondisi yang terjadi pada saat ini? Adakah kita masih memiliki kepekaan untuk boleh mengikut, tunduk kepada kehendak Tuhan atas hidup kita? Apakah kita masih memiliki kepekaan untuk mengerti isi hati Tuhan? Apakah kita masih memiliki cinta yang berkobar-kobar terhadap Tuhan? Apakah kita masih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita masih peka terhadap dosa-dosa yang paling kecil sekalipun dalam hidup kita? Adakah kita tetap melatih diri kita untuk boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin serupa Kristus di dalam setiap aspek kehidupan kita? Mari pada saat ini kita berdoa untuk pertumbuhan rohani kita secara pribadi lepas pribadi. Saudaraku, tiada yang sempurna di antara kita. Tetapi Tuhan mau hati yang mau belajar, hati yang mau terus peka, diproses, dibentuk oleh Tuhan hari demi hari. Mari kita bawa diri kita masing-masing dengan jujur. Allah Roh Kudus yang bekerja pada saat ini. Kita berdoa bersama. Tuhan, terangilah hati setiap kami.
diri kami apa adanya di hadapan Tuhan. Di dalam setiap keunikan jiwa kami, di dalam setiap keberadaan diri kami yang berbeda satu sama lain, konteks pergumulan hidup yang juga berbeda yang kami hadapi masing-masing, kami bawa itu semua di hadapan salib Kristus. Tuhan mengenal setiap kami yang berdoa pada saat ini. Tuhan tahu kelemahan kami, titik rapuh kami, titik lemah kami. Tuhan tahu dosa-dosa yang mungkin malas untuk kami perangi. Dosa-dosa yang mungkin kami sadari tapi kami menganggap itu sepele. Tuhan juga tahu berhala-berhala dalam hati kami yang menggeser posisi Tuhan secara halus. Tuhan, ampuni kami, ampuni kami, ampuni kami. Tuhan, berikan kami satu kesadaran bahwa hanya Kristuslah yang memberikan kelegaan sejati dalam hidup kami. Hanya Kristuslah yang kekal, yang bisa memuaskan hati kami. Dan ajar kami ya Tuhan untuk terus bertumbuh, berpegang, tinggal di dalam Kristus. Untuk kami boleh semakin melihat keindahan-Mu. Dan pada akhirnya keindahan dosa redup. Kami boleh semakin menikmati kemuliaan keagungan-Mu. Dan kemuliaan dan keagungan dunia ini semakin redup. Tuhan tolong, kalau mungkin kami juga bergumul akan karakter kami, mungkin kami masih kasar di dalam perkataan kami, masih kotor di dalam pikiran kami, atau mungkin di dalam tingkah laku kami sehari-hari di rumah, di tempat kerja, dimanapun kami berada, masih banyak hal yang perlu kami perbaiki. Tuhan, kami tidak sanggup tanpa pertolongan-Mu. Kami percaya ada Allah Roh Kudus yang setia yang mendampingi kami. Biarlah kami boleh belajar taat, rela dibentuk, rela diproses. Karena kami tahu hidup di dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam pimpinan Allah Roh Kudus adalah hidup yang mendatangkan damai sejahtera dan kebebasan dan kelegaan. Kami percaya kasih setia Tuhan berlaku sampai selama-lamanya untuk setiap kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita juga mau bersama-sama berdoa untuk pelayanan dan keluarga daripada segenap hamba Tuhan serta majelis GKI Palembang. Saudara, sekalipun di dalam masa-masa pandemi seperti saat ini, tim hamba Tuhan, tim majelis gereja kita GKI Palembang tetap bergerak, tetap melayani semaksimal yang bisa kami berikan. Di saat yang bersamaan kami juga membutuhkan dukungan doa daripada rekan-rekan jemaat sekalian yang ada di rumah masing-masing. Berdoalah untuk pelayanan kami. Kiranya kuasa Tuhan yang turun atas kami, Tuhan mengurapi kami, menyucikan kami, memampukan kami semua. Dan juga keluarga setiap kami, hamba Tuhan dan juga majelis daripada GKI Palembang gereja ini. Tuhan juga boleh berkati, Tuhan juga boleh sertai. Mari kita bersama-sama berdoa untuk para penilik jemaat, para pemimpin gereja kita. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, pada saat ini ya Tuhan, kami juga bersama-sama bersatu hati berdoa, menyerahkan untuk pelayanan dari segenap hamba Tuhan dan majelis gereja kami. Seluruh bidang, sub bidang yang ada, komisi yang ada, Tuhan campur tangan. Berikan hikmat-Mu, urapi setiap kami, satukan hati kami. Tanpa Engkau kami tidak sanggup. Dan biarlah kami juga boleh berjalan seiring dengan isi hati Tuhan. Kami juga boleh terbuka terhadap pimpinan Tuhan. Dan kasih Tuhan senantiasa mempersatukan kami semua. Dan biarlah pelayanan boleh Tuhan berkati dan membuahkan hasil bagi kerajaan Allah. Sekalipun itu mungkin kecil atau tidak terlihat, tapi kami percaya ada Tuhan di dalamnya. Dan juga untuk segenap keluarga daripada para hamba Tuhan, majelis,
yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada saat ini. Tuhan, kami serahkan seluruh keluarga kami masing-masing ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Tuhan tolong berkati, sertai, cukupkan segala apa yang menjadi kebutuhan setiap keluarga daripada hamba Tuhan dan majelis daripada gereja kami. Dan kiranya juga kasih setiamu, damai sejahtera dari Tuhan boleh hadir melingkupi setiap keluarga daripada para penilik jemaat gereja kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita juga mau berdoa bersama-sama untuk persiapan acara Thanksgiving yang akan diadakan pada minggu keempat November 2020. Acara Thanksgiving akan diadakan secara online pada minggu keempat bulan ini, November 2020. Biarlah acara ini juga boleh menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang mengikuti. Ibu Mary Timadius akan memimpin kita untuk pokok doa terkait dengan persiapan acara Thanksgiving ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Bapa, sekali lagi kami datang di hadirat-Mu Bapa. Kau tahu segala kesusahan kami, Kau tahu segala pergumulan kami. Tapi Tuhan, ajar kami untuk tidak melupakan saat Thanksgiving Tuhan, di mana kami diingatkan untuk selalu bersyukur Tuhan. Karena semua berkat-Mu ada dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau sendiri yang campur tangan Tuhan untuk persiapan acara Thanksgiving pada tahun ini. Kami tahu acara pada tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Tapi satu hal Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menyertai Tuhan persiapan ini Tuhan, dengan satu tujuan Tuhan diadakan, hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap jemaat-Mu boleh ambil bagian pada acaranya Tuhan. Dan setiap panitia Tuhan boleh memberikan yang terbaik hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Kau campur tangan Tuhan, beri segenap panitia kesediaan hati untuk bekerja Tuhan, kesehatan yang baik Tuhan. Jangan biarkan mereka tawar hati, tapi Engkau yang tahu Tuhan segala pergumulan mereka. Kau pimpin Tuhan persiapan acara ini dari awal hingga pada saat Thanksgiving nanti. Kau pakai semua yang pekerja-Mu hanya bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus Bapa kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian indahnya saat berdoa, baitnya yang kedua. Baitnya yang kedua. Kita angkat pujian ini bersama-sama. Saudara sekalian boleh bangkit berdiri kembali. Indahnya saat berdoa yang ku mohon didengarnya, betapa sungguh imanku, ku berharap kepadanya yang memanggilku. Datanglah, percaya pada firman-Nya. Beban dosa ku tanggalkan, menunggu saat berdoa. Saudara sekalian, mari kita juga mau bersama-sama berdoa untuk pergumulan sesama kita. Entah itu sesama jemaat, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, yang saat ini mungkin kita ketahui sedang dalam kesulitan dan pergumulan hidup yang berat. Mungkin mereka bergumul akan ekonomi, kesehatan, relasi rumah tangga, masa depan dan lain sebagainya. Kalau pada saat ini Tuhan ingatkan kita, berikan beban kepada setiap kita untuk berdoa untuk nama-nama tertentu. Ada wajah-wajah tertentu yang Tuhan singkapkan pada saat ini. Berdoalah bagi mereka. Jadilah pendoa syafaat bagi rekan-rekan kita yang membutuhkan, yang sedang dalam pergumulan.
Mari kita bersama-sama berdoa. Pribadi lepas pribadi untuk orang-orang yang kita rindu untuk kita doakan. Mari kita berdoa bersama. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa untuk rekan-rekan sesama kami. Baik itu jemaat, baik itu keluarga kami, sesama saudara-saudari seiman kami, ataupun mungkin mereka yang belum percaya. Engkau mendengar doa yang dipanjatkan pada saat ini oleh setiap jemaat-Mu di rumah, di tempat mereka masing-masing. Kiranya kasih karunia Tuhan dinyatakan atas setiap pribadi, atas setiap nama yang didoakan ini. Kiranya pribadi Kristus yang indah, yang agung, yang mulia, yang penuh kasih boleh dialami setiap orang, setiap nama yang dipanjatkan pada saat ini. Dan kiranya berkat-berkat-Mu, pertolongan-Mu, seturut dengan waktu dan kehendak-Mu yang terbaik, boleh dinyatakan atas setiap nama-nama pribadi yang didoakan. Kami percaya Engkau adalah gembala yang baik. Baik di padang yang berumput hijau yang tenang, maupun di dalam lembah kekelaman sekalipun, Engkau tetap sama. Engkau gembala yang baik. Inilah doa setiap kami. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk pergumulan kita pribadi lepas pribadi. Serahkan bebanmu. Utarakan isi hatimu, kerinduanmu kepada Tuhan pada saat ini. Tampillah apa adanya di hadapan Tuhan. Berserulah kepadanya. Hanya di dalam Dia kita menemukan kelegaan sejati dan pertolongan yang sungguh nyata. Kita berdoa pribadi lepas pribadi. Bapa dalam surga, setiap anak-anak-Mu berdoa di tempat mereka masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya hati kami boleh terus disucikan oleh-Mu. Iman kami boleh terus diperkuat oleh kuasa Allah Roh Kudus. Dan hidup kami boleh sungguh-sungguh sepenuhnya diserahkan hanya di dalam kedaulatan dan otoritas-Mu ya Tuhan. Bawalah kami semakin dekat kepadamu. Bawalah kami untuk semakin menikmati dan memuliakan-Mu. Bawalah kami untuk semakin mengerti isi hati-Mu. Bawalah kami untuk semakin tunduk taat kepadamu. Dan Tuhan, segala yang menjadi keluh kesah, kesulitan, air mata, pergumulan, seruan, kekhawatiran, ketakutan, dosa-dosa yang merintangi kami, harapan-harapan, Tuhan, berbelas kasihanlah. Tuhan, kami percaya mujizat terbesar di atas kayu salib Tuhan sudah demonstrasikan bagi kami. Engkau sudah mengampuni dosa kami. Kami percaya pemeliharaan Tuhan yang ajaib, yang sungguh nyata akan hadir dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Ya Tuhan, bawalah kami untuk terus dekat dengan-Mu, terus lekat dengan-Mu, terus untuk tinggal diam dan tenang di dalam Engkau ya Tuhan. Sampai pada akhir kami melihat ada pelangi sehabis hujan. Ada kasih Tuhan yang luar biasa. Pertolongan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berdoa pada saat ini. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup, Pencipta dan Penebus kami berserah dan kami berdoa. Amin.
Dan saudara sekalian, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi. Bersama mari kita mau menyanyikan satu pujian yang digubah oleh Martin Luther ketika dia sedang melawan tirani institusi keagamaan yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Dia bergumul sendirian, tetapi ia percaya ketika ia berserah kepada Allah yang adalah kota benteng yang teguh, Allah akan menolong, Allah akan beserta, Allah akan campur tangan. Mari kita bersama-sama angkat pujian ini. Allah bentengku yang teguh. Allah bentengku yang teguh, perisai dan pelindungku, menolong bila ku jatuh dan jadi pengharapanku. Meski musuh keji menyerang tak henti, ngeriku rasanya dan tipu dayanya, namun Kristus pelihara. Bait kedua. Bila sandar kekuatanku, pasti aku akan kalah. Tetapi ada yang tolong, Dialah yang diutus Allah. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus, Tuhanku yang esa, selamanya jaya. Ya Panglimaku yang menang. Saudara sekalian, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Kita berdoa kembali. Bapa di dalam surga, firman-Mu adalah firman yang diinspirasikan oleh Allah Roh Kudus. Firman-Mu adalah firman yang berotoritas dalam kehidupan seluruh umat manusia. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami ingin menundukkan diri kami sepenuhnya. Ketika kami boleh belajar merefleksikan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga boleh mengingat kembali bagaimana karya Allah di dalam sejarah gereja untuk mendorong, memotivasi umat Allah untuk tetap setia, untuk tetap tunduk di bawah otoritas firman Tuhan yang sejati. Tuhan, hamba-Mu terbatas. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan pakai menjadi saluran berkat. Dan seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan, Tuhan juga berkati di rumah mereka masing-masing. Dan seluruh orang yang melihat tayangan ini di layar kaca mereka masing-masing. Kapanpun dan dimanapun, Tuhan juga berkati, Tuhan juga tolong. Demi Kristus Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jemaat sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan pada malam hari ini akan mengambil tema yaitu kembali kepada kitab suci atau back to Bible. Saudara, tema ini diambil dalam rangka kita bersama-sama memperingati 503 tahun reformasi gereja. Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana kita orang-orang percaya yang bertumbuh di dalam tradisi gereja Protestan, kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 31 Oktober 1517 terjadi sebuah turning point yang besar di dalam sejarah gereja, di mana Allah membangkitkan seorang imam, seorang hambanya yang bernama Martin Luther untuk mendorong kembali, mengingatkan kembali
Gereja Tuhan yang pada saat itu mulai menyimpang di dalam praktik dan juga di dalam pengajaran mereka untuk bisa kembali kepada kebenaran firman Tuhan yang telah tercatat di dalam kitab suci dan diperteguh oleh iman para bapak-bapak gereja. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, landasan Alkitab pada malam hari ini terambil dari dua bagian, yaitu yang pertama adalah 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Demikian firman Tuhan tertulis, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kemudian bagian yang kedua dari Lukas pasal 6 ayat ke-49. Firman Tuhan tertulis demikian, akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, mari kita sekilas melihat secara singkat tentang konteks historis atau konteks sejarah dari terjadinya reformasi gereja di abad ke-16. Saudara sekalian, pada waktu itu terjadi praktek penjualan indulgensia. Dan di dalam penelitian sejarah yang ada, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya penjualan indulgensia ini bukan terjadi hanya di tahun 1500-an awal atau di awal abad 16 seperti itu. Tetapi sebenarnya sudah terjadi kurang lebih 400 sampai 500 tahun. Tetapi pada waktu itu semakin heboh, semakin viral. Mengapa? Karena pada waktu itu ada sebuah proyek yang ingin dikerjakan oleh gereja, yaitu untuk membangun Basilika Santo Petrus. Untuk itu gereja membutuhkan banyak uang. Dan untuk memperoleh uang, Bapak Ibu sekalian, gereja menyalahgunakan otoritasnya, statusnya sebagai pemimpin yang memegang kekuasaan pada saat itu untuk memutarbalikkan ajaran firman untuk memperoleh pundi-pundi uang. Mereka mengajarkan bahwa agar seseorang lolos dari purgatori atau api penyucian atau bisa check out dari purgatori dan check in ke surga sesegera mungkin, seseorang harus membeli surat indulgensia. Dan ketika ada koin yang masuk, yang berdenting masuk ke dalam kotak persembahan itu, artinya roh dari orang yang sedang kita doakan itu pindah masuk ke heaven atau ke surga, Bapak Ibu sekalian. Saudara, dari hal ini kita bisa melihat ada suatu asumsi bahwa keselamatan itu bukan karena anugerah semata atau bukan salvation by grace alone, tetapi salvation by works. Seseorang diselamatkan karena perbuatan atau karena deeds, karena jasa baik seseorang atau suatu tindakan yang dilakukan seorang sehingga ia bisa diselamatkan atas dasar tindakan atau perbuatan itu. Saudara, tentu hal ini bertentangan dengan prinsip kitab suci. Kita bisa melihat di dalam surat-surat Paulus jelas bahwa seseorang diselamatkan itu bukan hasil usaha manusia, tetapi itu pemberian Allah. Dan kita bisa melihat bahwa salvation by grace, justification by faith, itu jelas diajarkan di dalam kitab suci, Bapak Ibu sekalian. Nah saudara, kita lanjut lebih jauh. Secara singkat saja, ketika Martin Luther mendobrak, memprotes ajaran gereja pada saat itu, Martin Luther menempelkan, dia memaku 95 tesis di depan gerbang pintu gereja Wittenberg di Jerman pada saat itu. Isinya adalah sebagai satu risalah atau sebagai satu poin-poin yang diutarakan agar gereja menyadari kesalahannya dan gereja kembali kepada pengajaran yang sesuai dengan otoritas Alkitab. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat lebih jauh, Martin Luther bukan sedang memiliki intensi untuk mendirikan gereja baru.
Bukan, tetapi mereformasi gereja yang sudah ada agar kembali setia kepada pengajaran Kristus dan para rasul. Jadi Martin Luther bukan sedang melakukan sebuah skisma, perpecahan, bukan maksudnya seperti itu. Tapi ingin mereformasi, sekalipun dampaknya adalah suatu yang bisa kita katakan secara fenomenological, secara fenomena itu seperti semacam perpecahan. Tetapi intensinya bukan demikian. Oleh karena itu seorang teolog yang bernama John DeWitt itu mengatakan bahwa reformasi itu sebenarnya hanya menemukan kembali atau menekankan lagi otoritas daripada kitab suci. Itulah kerinduan daripada para reformator. Dan sebenarnya Bapak Ibu sekalian, hal ini sudah dimulai bukan hanya pada zaman Martin Luther, tetapi sebelum Martin Luther juga pernah ada tokoh-tokoh seperti John Hus. Dia juga sudah mencoba melakukan upaya ini. Sekalipun dampaknya masih bisa dikatakan tidak terlalu sesignifikan Martin Luther. Dan dia juga harus dihukum. Dan Tuhan mengizinkan Martin Luther memberikan dampak yang besar. Kemudian perjuangannya diteruskan oleh Johannes Calvin di Prancis, Ulrich Zwingli di Swiss, dan juga beberapa reformator yang lain di seluruh penjuru Eropa pada saat itu untuk membawa gereja kembali kepada kebenaran kitab suci, memformulasikan pokok-pokok pengajaran doktrin yang sehat sebagai nutrisi rohani, sebagai asupan makanan rohani yang baik bagi jemaat yang sesuai dengan otoritas kitab suci. Mereka tidak menolak tradisi gereja sejauh tradisi itu tunduk kepada kebenaran firman Tuhan. Sejauh tradisi gereja tidak berkontradiksi dengan pengajaran Alkitab. Jadi kita bisa melihat di sini para reformator tetap menghargai tradisi gereja dalam pengertian atau di dalam koridor ketika tradisi gereja tersebut tetap selaras dengan pengajaran kitab suci. Dan kita bisa melihat lebih lanjut Bapak Ibu sekalian, ada satu semangat yang menarik yang pernah diucapkan oleh Martin Luther ketika ia disidang di kota Worms kurang lebih 4 tahun setelah ia menempelkan 95 tesisnya. Luther berkata, "My conscience is captive to the word of God." Hati nuraniku ditawan oleh firman Allah. Kemudian Martin Luther juga mengatakan lebih lanjut, "Here I stand." Di sini aku berdiri. Aku tidak akan menarik tulisanku. Aku tidak bisa melakukan hal yang lain. Here I stand. Martin Luther sekalipun di bawah ancaman gereja yang begitu besar, yang begitu masif pada saat itu pengaruhnya, dia tetap setia pada pengajaran kitab suci. Kita bisa melihat di sini. Kitab suci, kitab suci, kitab suci. Itu memegang peranan penting. Begitu ditinggikan. Selanjutnya generasi penerus daripada Martin Luther, Johannes Calvin, juga mengatakan bahwa kitab suci memiliki otoritasnya dari Allah bukan dari gereja. Dan gereja itu sendiri dibangun di atas kitab suci. Dengan kata lain Bapak Ibu sekalian, gereja harus menjadi budak firman. Gereja harus tunduk kepada firman atau kitab suci. Gereja tidak bisa membuka atau merumuskan suatu ajaran baru yang sebenarnya tidak ada di dalam kitab suci atau bertentangan dengan kitab suci. Dan Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan 2 Timotius 3 ayat 16 yang tadi kita baca Bapak Ibu sekalian. Ketika tadi di dalam Alkitab terjemahan Indonesia Baru dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Johannes Calvin memberikan komentar terhadap ayat ini. Yaitu demikian, saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini adalah prinsip yang membedakan agama kita dengan agama lain. Bahwa kita mengetahui bahwa Allah telah berbicara kepada kita dan secara penuh, secara utuh meyakinkan bahwa para nabi tidak bicara atas diri mereka sendiri atau keinginan diri mereka sendiri,
Tetapi para nabi itu berbicara sebagai sarana, alat daripada Roh Kudus. Mereka mengutarakan hanya apa yang telah ditetapkan kepada mereka dari surga untuk mereka deklarasikan. Kurang lebih demikian. Selanjutnya, setiap mereka yang mau memperoleh atau mengharapkan keuntungan dari kitab suci harus menerima ini sebagai prinsip yang settle, prinsip yang tetap, bahwa hukum dan para nabi bukanlah pengajaran yang diturunkan, yang diberikan atas dasar kesenangan atau selera manusia atau kehendak manusia semata, dapat dikatakan begitu. Atau dengan kata lain, diproduksi, dihasilkan oleh pikiran manusia semata sebagai sumbernya, tetapi diberikan atau didikte oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat Bapak Ibu sekalian bahwa kitab suci yang kita baca, yang kita pegang, itu diinspirasikan oleh Allah Roh Kudus kepada para penulis Alkitab. Dan kita sebagai jemaat Tuhan yang hidup pada saat ini, ketika kita membaca firman Tuhan, ada iluminasi daripada Allah Roh Kudus sehingga kita boleh mengerti dan memahaminya. Dan secara singkat Bapak Ibu sekalian, mengapa Alkitab akhirnya terbentuk menjadi Alkitab sebagaimana ada pada saat ini? Kita juga meyakini ada providensia Allah yang hadir di dalam proses kanonisasi yang ada di dalam sejarah gereja. Sehingga para bapak-bapak gereja, konsili-konsili yang terjadi di 5 abad pertama, di bawah pimpinan Allah Roh Kudus, di bawah providensia Allah, mereka bisa mengenali, recognizing buku-buku yang memiliki otoritas sebagai firman Allah dan masuk ke dalam kanon kitab suci. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, kita bisa melihat ada prinsip sola scriptura sebagai salah satu sola di dalam reformasi. Apa refleksinya bagi kita? Apa kaitannya bagi kita Bapak Ibu saudara sekalian? Saudara, yang pertama, ketika kita melihat bagaimana Luther, Calvin, para reformator itu menegaskan pentingnya firman, sentralitas firman di dalam ibadah. Apa kaitannya dengan kehidupan kita? Yang pertama saudara, saya ingin mengajak kita untuk berpikir, mengevaluasi diri. Adakah kita mencintai dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah firman Tuhan itu kita renungkan setiap hari? Apakah itu menjadi kecintaan kita? Apakah itu menjadi hasrat kita? Saudara, seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk membaca firman Tuhan? Kalau kita bandingkan dengan melihat Instagram, YouTube, atau mungkin bermain Mobile Legend, bermain gadget kita, coba kita jujur di hadapan Tuhan. Kita bandingkan mana lebih banyak, kita membaca Alkitab atau bermain gadget kita. Mana yang lebih menyukakan hati kita? Melihat handphone kita atau kita merenungkan firman-Nya? Tentu tidak salah menggunakan gadget, itu hal yang baik, teknologi bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi apakah kesukaan akan gadget itu sudah menggeser kitab suci dalam kehidupan kita? Selanjutnya, mari kita berefleksi, mengevaluasi juga diri kita masing-masing. Apa yang kita sukai untuk kita dengar? Apakah pengajaran moralitas semata? Teori motivasi semata? Atau firman Tuhan yang mengubahkan? Saudara, pengajaran moralitas, teori motivasi itu baik. Pada tempatnya itu bisa memberikan kontribusi yang positif. Tetapi tetap memiliki limitasi karena itu tidak berasal daripada Allah Roh Kudus. Tetapi firman Tuhan yang tercatat dalam kitab suci, itulah yang bisa mengubahkan kehidupan setiap kita. Betul, Alkitab hanyalah kertas biasa, buku biasa. Tetapi sekalipun itu adalah buku biasa, itu bukanlah suatu buku mainan Bapak Ibu sekalian. Itu bukanlah suatu barang yang bisa kita pandang sepele. Karena hanya di dalamnya kita bisa menemukan isi hati Tuhan, suara Tuhan, kekuatan daripada Tuhan, penghiburan daripada Tuhan.
dan juga arahan daripada Tuhan untuk kita renungkan, untuk kita bisa aplikasikan dalam kehidupan setiap kita. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ketika kita tahu banyak tentang kebenaran firman Tuhan, katakanlah kita suka firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, apakah itu hanya sekadar masuk ke kognitif kita, ranah pikiran kita, atau itu sudah menjadi satu worldview atau wawasan dunia atau pola pikir yang terintegrasi, yang terinternalisasi dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita memandang kehidupan kita, kita memandang keluarga, kita memandang masa depan, kita memandang harta, kita memandang tujuan hidup, identitas diri, pencapaian-pencapaian dalam hidup, apapun yang kita lakukan, realita-realita sosial yang terjadi di sekitar kita, apakah kita memandang itu dengan bingkai kebenaran firman Tuhan? Apakah firman Tuhan telah menjadi satu kerangka, filter di dalam pola pikir kita, sehingga kita bisa betul-betul melihat segala sesuatu dari terang kebenaran firman Tuhan, dan kita memaknai itu dari kacamata Tuhan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, apakah ketika kita banyak belajar firman Tuhan, sungguhkah itu menjadi sesuatu yang mengubahkan diri kita? Di sini saya tuliskan apakah itu sekadar informasional atau formasional. Informasi artinya kita dapat informasi, selesai. Tambah pengetahuan Alkitab, pengetahuan teologi, selesai. Tapi apakah itu mengubahkan atau formasional? Saudara, di dalam Lukas pasal 6 ayat 49 yang tadi di awal kita baca, dikatakan, tetapi barang siapa mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya. Saudara, di sini firman Tuhan menegaskan bahwa setiap orang yang mengikut Tuhan tidak cukup hanya mendengar, tetapi juga harus melakukan. Dan ketika melakukan, kita percaya bahwa firman Tuhan itu akan membebaskan. Firman Tuhan itu akan mengubahkan. Sola Scriptura, hanya kitab suci, hanya kitab suci. Apakah kitab suci telah menjadi kesukaan dalam hidup kita? Apakah kitab suci telah terinternalisasi dalam diri kita? Apakah kitab suci telah kita aplikasikan dalam kehidupan setiap kita? Dan biarlah kita bisa mengalami suatu kebenaran firman Tuhan bahwa the truth will set you free. Bahwa kebenaran itu yang terkandung dalam kitab suci itu akan memerdekakan kita yang menjadi pelaku-pelaku firman. Kiranya semangat reformasi bukan cuma diingat sebagai sebuah sejarah, tetapi semangat reformasi itu bisa berpengaruh dalam kehidupan setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau memberikan firman-Mu kepada kami sebagai sarana untuk kami boleh memahami sedikit tentang misteri ilahi dalam kehidupan kami. Sebagai sarana yang melaluinya kami bisa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan tolong agar dalam kehidupan kami boleh sungguh-sungguh menaklukkan, menundukkan diri kami di bawah otoritas kitab suci. Dan kami boleh sungguh-sungguh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Pola pikir kami diselaraskan dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami juga boleh diubahkan hari demi hari ketika kami menjadi pelaku-pelaku firman. Demi Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara sekalian, renungan singkat untuk memperingati 503 tahun reformasi gereja telah selesai. Tetapi kita terus percaya sama-sama bahwa karya Tuhan di dalam sejarah gerejanya tidak pernah usai. Mari kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam kehidupan setiap kita. Dan mari
pada doa Selasa malam. Minggu depan, rekan-rekan sekalian juga boleh kembali beribadah bersama kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.